Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Sari dari 11 MIPA 2. Hari ini ingin mempresentasikan tentang Muhammad Yamin. Biografi. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Yamin merupakan pahlawan nasional, budayawan, dan aktivis hukum terkenal di Indonesia. M. Yamin memiliki pendidikan yang lengkap. Pendidikannya dimulai ketika ia bersekolah di Hollands Inlandske School atau HIS. Ia juga mendapatkan pendidikan di sekolah guru. M. Yamin juga mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertanian Bogor, Sekolah Dokter Hewan Bogor, AMS, hingga Sekolah Kehakiman. M. Yamin termasuk salah satu pakar hukum dan juga merupakan penyair terkemuka angkatan Pujangga Baru. Ia banyak menghasilkan karya tulis pada dekade 1920 yang sebagian dari karyanya menggunakan bahasa Melayu. Karya-karya tulis M. Yamin diterbitkan dalam jurnal Jong Sumatera. Ia juga merupakan salah satu pelopor puisi modern. M. Yamin banyak menulis buku sejarah dan sastra yang cukup dikenal, yaitu Gajah Mada tahun 1945, Sejarah Peperangan Diponegoro, Tan Malaka 1945, Tanah Air 1922, Indonesia Tumpah Darah tahun 1928, Ken Arok dan Ken Dedes tahun 1934, Revolusi Amerika tahun 1951. Karir M. Yamin dalam dunia politik dimulai ketika dia diangkat sebagai Ketua Jong Sumatera Bon pada tahun 1926 sampai 1928. Setelah itu, pada tahun 1931, ia bergabung ke Partai Indonesia. Tetapi partai tersebut dibubarkan. Karir politiknya berlanjut ketika M. Yamin mendirikan Partai Gerakan Rakyat Indonesia bersama Adam Malik, Willy Po, dan Amir Syarifuddin. Sebagai sastrawan, gaya puisi suami dari Siti Sundari ini dikenal dengan gaya berpantun yang banyak menggunakan akhiran kata berima. Tak hanya itu, ia pun disebut-sebut sebagai orang pertama yang menggunakan bentuk soneta pada tahun 1921, sekaligus pelopor angkatan Pujangga Baru yang berdiri pada tahun 1933. Dibesarkan dalam dunia pendidikan yang berlatar belakang Belanda, bukan berarti Yamin sapaannya memihak Belanda yang kala itu menduduki Indonesia. Semangat nasionalismenya tetap berkobar dan dibuktikan dalam bentuk karya sastra dan menghindari kalimat yang kebarat-baratan. M. Yamin juga merupakan anggota BPUPKI dan anggota Panitia 9, di mana akhirnya berhasil merumuskan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan cikal bakal dan merupakan dasar dari terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Tercatat, M. Yamin juga pernah diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Setelah Indonesia merdeka, Yamin banyak duduk di jabatan-jabatan penting negara. Di antaranya adalah menjadi anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman tahun 1951 sampai 1952, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1953 sampai 1955, Menteri Urusan Sosial dan Budaya tahun 1959 sampai 1960, Ketua Dewan Perancang Nasional 1962 dan Ketua Dewan Pengawas IKBN antara 1961 sampai 1962. M. Yamin meninggal pada tanggal 17 Oktober 1962. Ia wafat di Jakarta dan dimakamkan di Desa Talawi, Kabupaten Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ia meninggal ketika ia menjabat sebagai Menteri Penerangan. M. Yamin dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 1973 sesuai dengan SK Presiden RI nomor 88 atau TK atau 1973. Pendidikan. Muhammad Yamin pernah mengenyam pendidikan di Hollands Inlandske School atau HIS, Sekolah Guru, Sekolah Menengah Pertanian Bogor, Sekolah Dokter Hewan Bogor, AMS, dan Sekolah Kehakiman. Karir. Muhammad Yamin memiliki beberapa karir, diantaranya menjadi Ketua Jong Sumatera Bon tahun 1926 sampai 1928, menjadi anggota Partai Indonesia tahun 1931, menjadi pendiri Partai Gerakan Rakyat Indonesia, menjadi anggota BPUPKI, menjadi anggota Panitia 9, menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP,
menjadi Menteri Pendidikan, Menteri Kebudayaan, Menteri Penerangan, Ketua Dewan Perancang Nasional tahun 1962, dan menjadi Ketua Dewan Pengawas IKBN antara tahun 1961 sampai 1962. Penghargaan yang pernah diraih Muhammad Yamin yaitu mendapat gelar Pahlawan Nasional tahun 1973 sesuai dengan SK Presiden RI nomor 88 TK tahun 1973. Menjadi Bintang Mahaputra RI. Tanda tangan penghargaan dari Korps Polisi Militer sebagai pencipta lambang Gajah Mada dan Pancadharma Korps. Tanda penghargaan Panglima Kostrad atas jasanya menciptakan Petaka Komando Strategi Angkatan Darat. Karya-karyanya: Tanah Air Puisi 1922, Indonesia Tumpah Darahku 1928, Kalau Dewa Tara Sudah Berkata, drama 1932, Ken Arok dan Ken Dedes 1934, Sejarah Peperangan Dipanegara 1945, Tan Malaka 1945, Gajah Mada 1948, Sabta Dharma 1950, Revolusi Amerika 1951, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia 1951, Bumi Siliwangi 1954, Kebudayaan Asia Afrika 1955, Konstitusi Indonesia dalam Gelanggang Demokrasi 1956, 6.000 Tahun Sang Merah Putih 1958, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1960 3 jilid, Ketatanegaraan Majapahit 7 jilid. Peran Muhammad Yamin dalam kemerdekaan Indonesia. Semasa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945, Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA, sebuah organisasi nasionalis yang disokong oleh pemerintah Jepang. Pada tahun 1945, ia terpilih sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam sidang BPUPKI, Yamin banyak memainkan peran. Ia berpendapat agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Ia juga mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca kemerdekaan mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timur Portugis, serta semua wilayah Hindia berkalian. Soekarno yang juga merupakan anggota BPUPKI menyokong ide Yamin tersebut. Setelah kemerdekaan, Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama, dan Yamin dilantik untuk jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahannya. Setelah kemerdekaan, jabatan-jabatan yang pernah dipangku Yamin antara lain anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman tahun 1951, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan tahun 1953 sampai 1955. Ketua Dewan Perancangan Nasional dibantu 3 wakil ketua, yaitu Ukar Bratakusuma, Soekardi, dan Sakirman, melalui Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958. Menteri Sosial dan Kebudayaan tahun 1959 sampai 1960. Ketua Dewan Pengawasan IKBN antara tahun 1961 sampai 1962. Dan Menteri Penerangan tahun 1962 sampai 1963. Pada saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman, Yamin membebaskan tahanan politik yang dipenjara tanpa proses pengadilan, tanpa grasi dan remisi. Ia mengeluarkan 950 orang tahanan yang dicap komunis atau sosialis. Atas kebijakannya itu, ia dikritik oleh banyak anggota DPR. Namun, Yamin berani bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Kemudian, di saat menjabat Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Yamin banyak mendorong pendirian universitas-universitas negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Di antara perguruan tinggi yang ia dirikan adalah Universitas Kalianlas di Padang, Sumatera Barat. Pada tahun 1937, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari, putri seorang bangsawan dari Kalidangu, Demak, Jawa Tengah. Mereka dikaruniai 1 orang putra, Dang Rahadian Sinayangsih Yamin. Pada tahun 1969, Dian melangsungkan pernikahan dengan Raden Ajeng Sundari Merto Amojo, putri tertua dari Mangkunegoro ke-8.